Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk analisa pembebanan dan tekanan pada suatu struktur yang akan kita gunakan untuk mengetahui defleksi pada suatu struktur tersebut. Jadi jika di materi sebelumnya kita langsung menggunakan moment bending maksimumnya karena memang dari strukturnya cukup sederhana sehingga ya kita tinggal kalikan antara gaya dengan lengannya. Tetapi bagaimana dengan sebuah struktur yang memiliki beberapa pembebanan, dan kita tentunya harus mencari tahu moment bending maksimumnya itu posisinya ada di mana dan berapa besarnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan metode potongan. Jadi kita potong pada struktur tersebut untuk mencari gaya internalnya yang berupa gaya shear dan juga moment bending tersebut. Untuk persamaan yang akan kita gunakan masih sama. Jadi dari awal kelas mekanika teknik sampai di akhir nanti persamaan yang akan selalu kita gunakan adalah dua persamaan ini, sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Dan yang perlu selalu diingat, untuk nilainya apakah plus dan minus itu tidak akan berpengaruh banyak, tapi nilai plus dan minus tersebut hanya menunjukkan dari arah gayanya. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan hasilnya minus, ya berarti arah gayanya itu akan berlawanan dengan arah gaya yang kita asumsikan di awal, baik itu untuk penjumlahan gaya sigma F-nya ataupun penjumlahan sigma momennya. Ya, misalkan di sini ada sebuah batang, yang di kedua ujungnya diberi pembebanan berupa gaya aksial R1 dan ini R1 dan R2 ini adalah gaya reaksinya. Jadi di sini di batang tersebut mendapatkan gaya aksi berupa F1, F2 dan F3. Dan di kedua ujung batang tersebut diberi tumpuan sehingga menghasilkan gaya reaksi R1 dan R2. Dan untuk melakukan analisa untuk mengetahui sebenarnya berapa besar sih moment bending yang terjadi pada struktur tersebut dan posisi bending terbesarnya itu ada di titik mana. Nah, kita akan gunakan metode potongannya, yaitu dengan cara memotong dari batang tersebut pada sejauh X. Biasanya untuk potongan kita potong sampai di gaya berikutnya. Pada umumnya seperti itu. Dan setelah kita potong, kita akan mendapatkan bahwa di tempat pemotongan tersebut akan menghasilkan gaya V atau shear force dan juga M, bending moment. Dan ini yang akan kita lakukan analisa. Kita akan mencari tahu sebenarnya berapa sih besarnya gaya geser di batang tersebut dan juga berapa besarnya moment bendingnya. Dan untuk persamaannya, gaya geser merupakan turunan dari gaya bending, moment bending terhadap dx-nya. Dx ini adalah panjang dari batang yang dianalisa atau struktur yang dianalisa. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bisa kalau kita integrasikan atau dm sama dengan pdx, ketika diintegrasikan dm dari ma sampai dengan mp dengan batasnya di ma dan mp, maka kita dapatkan mp minus ma sama dengan integral dari gaya geser terhadap dx dengan batas xa dan xp. Ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara gaya geser dengan bending momennya. Kita
Ya, di sini bahwa untuk momen bending secara umum ketika kita tekan sebuah batang ke atas, ini yang kita sebut sebagai positive bending. Jadi misalkan ada sebuah penggaris, terus teman-teman tekuk ke atas atau dibengkokkan ke atas, nah itu yang kita sebut sebagai positive bending. Dan yang sebaliknya, kalau kita tekan ke bawah, itu yang kita sebut sebagai dengan negative bending. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misalkan di sini ada sebuah poros. Di poros tersebut ditumpu oleh bearing atau bantalan di titik A dan di titik C. Kemudian ada sebuah puli di titik B dan di titik D. Puli ini yang biasanya kita gunakan untuk katrol. Dan di sini masing-masing gaya yang bekerja pada puli tersebut di titik B sebesar 100 ohm dan di titik D sebesar 60 ohm. Dan juga kita ketahui lokasi masing-masing bearing dan juga lokasi masing-masing puli. Di sini, sebelum kita melakukan analisa defleksi, tentunya kita harus mencari tahu sebenarnya bending moment terbesarnya itu ada di mana dan berapa nilainya. Nah, itu kita akan analisa pada struktur tersebut menggunakan metode potongan gaib. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu dari free body diagram atau diagram benda bebas pada poros tersebut. Kita gambarkan di sini di titik A, tadi ada sebuah bearing, dan bearing itu merupakan jenis tumpuan roll, sehingga dia hanya memiliki satu buah gaya reaksi. Jadi kita tuliskan sebagai AY. Buah gaya reaksi di titik A arahnya ke arah sumbu Y. Kemudian ada gaya di titik B akibat puli sebesar 100 pound. Dan juga di titik C ini tadi ada sebuah bearing lagi atau yang kita sebut sebagai bantalan. Kalau bahasa teman-teman mungkin umumnya adalah klaker gitu ya. Jadi di sini adalah CY, sebuah gaya reaksi akibat bearing di titik C dan arahnya adalah di arah sumbu Y. Kemudian ada satu buah gaya eksternal lagi sebesar 60 pound. Untuk yang pertama, analisanya seperti analisa sebelumnya. Kita akan mencari besarnya gaya reaksinya terlebih dahulu. Kita akan mencari AY dan JY terlebih dahulu sebelum melakukan analisa gaya geser dan juga moment bendingnya. Sekarang kita anggap di sini kita akan melakukan analisa moment terhadap titik C, sigma moment terhadap titik C, dan kita asumsikan untuk arah CCW atau berlawanan dengan jarum jam nilainya positif. Maka kita bisa mulai dari gaya yang berada di paling ujung kanan. Di sini ada AY, dan AY ini terhadap titik C, panjang lengannya adalah 20 inch. Kemudian AY jika kita analisa momennya terhadap titik C, maka dia akan berputar searah jarum jam. Ini di titik A kita dorong ke atas, kemudian titik C ini yang dijadikan tumpuan, maka dia akan berputar CW atau searah jarum jam. Sehingga nilainya adalah minus 20, ini adalah panjang lengan gaya AY terhadap titik C. Kemudian yang berikutnya, masih di sebelah kanan ada sebuah gaya di titik B besarnya 100 pound dan panjang lengannya adalah 12 inch. Dan ini juga untuk gaya 100 pound ini terhadap titik C, dia akan berputar searah jarum jam. Sehingga di sini nilainya adalah minus 12, panjang lengannya dikalikan dengan besar gayanya 100 pound. Dan tinggal satu buah gaya lagi yang berada di sebelah kiri dari titik C.
yaitu sebuah gaya di titik D besarnya 60 pounds dan panjangnya adalah 8 inch. Dan gaya ini terhadap titik C akan menghasilkan momen searah jarum jam, sehingga nilainya juga negatif, minus 8 dikali 60 pounds. Dari persamaan ini, kita bisa dapatkan nilai gaya reaksi di titik A, yaitu sebesar minus 84 pounds. Nah, kalau di sini hasilnya minus, berarti harusnya arahnya AY adalah ke bawah. Tapi kita akan tetap menggunakan asumsi awal AY ke atas, dan di perhitungan berikutnya kita akan selalu gunakan nilai AY-nya adalah minus 84 pound. Oke, kemudian dari sini yang selanjutnya adalah kita akan melakukan analisa momen dengan titik acuannya adalah di titik A. Dengan menggunakan analisa momen acuan di titik A, kita bisa mendapatkan nilai gaya reaksi di titik C. Kita menggunakan asumsi yang sama, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, nilainya adalah positif. Sehingga sigma momen terhadap titik A ini sama dengan 0. Yang pertama kita analisa gaya yang ada di titik B. Gaya di titik B terhadap titik A ini memiliki panjang lengan sebesar 8 inch. Maka kita kalikan 8 dikalikan 100. Dan gaya 100 pounds di titik B ini terhadap titik A, dia akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Sehingga nilainya adalah positif. Kemudian yang berikutnya, gaya CY, gaya reaksi di titik C ini memiliki panjang lengan sebesar 20 inch terhadap titik A. Dan dia juga akan berputar berlawanan jarum jam, sehingga nilainya adalah positif. Kemudian gaya yang terakhir adalah gaya di titik D. Gaya di titik D ini sebesar 60 pounds dan dia memiliki panjang lengan sebesar 28 inch, dan terhadap titik A, gaya D ini akan berputar searah jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif. Dan dari persamaan ini kita bisa dapatkan nilai dari gaya reaksi di titik C adalah besarnya 44 pounds dan nilainya positif, sehingga asumsi awalnya sudah sesuai. Jadi kita sudah dapatkan gaya-gaya reaksi di masing-masing titik, di titik A ataupun di titik C, untuk nilai AY dan juga nilai CY. Untuk yang berikutnya, untuk mengetahui momen bending terbesarnya, maka kita gunakan metode potongan. Jadi di sini kita akan memotong dari batang ini sebanyak 3 kali, pertama di titik B, C, dan juga di titik D. Untuk yang pertama, kita akan melakukan potongan pada batang tersebut di titik B. Sehingga di sini yang akan kita tentukan nilai X-nya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 8 inch. Ini kita potongnya di posisinya untuk X-nya kurang dari 0 dan lebih dari 0 dan kurang dari 8 inch. Dan ini adalah FBD untuk batang potongan AB. Ini untuk nilai X-nya lebih dari 0 kurang dari 8 inch. Dan setiap potongan akan menghasilkan sebuah gaya geser. Dan di sini kita beri nama V1 fungsi X. Kita notasikan 1 ini untuk potongan yang pertama. Dan juga ada bending moment M1 fungsi X. Dan A ini adalah titik yang kita jadikan sebagai acuan untuk analisa momennya. Untuk analisa gayanya, kita masih menggunakan sigma F, dan kita gunakan sigma FY sama dengan 0, dan di sini ada gaya AY dan ada gaya V1 fungsi X. Kenapa ini kita
notasikan sebagai fungsi X untuk M1 dan juga V1 karena dari hasil analisa ini yang kita dapatkan adalah fungsi X, karena ini potongannya tadi yang kita berikan interval untuk X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 8. Jadi nilai X-nya ini bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selama itu masih di dalam constraint lebih dari 0 dan kurang dari 8. Makanya di sini untuk gaya internalnya V1 maupun M1-nya ini adalah dalam fungsi X, karena kita bisa gunakan nilai X-nya sembarang angka asal masih di dalam interval. Jadi nilainya ini enggak yang istilahnya enggak yang saklek atau nilainya yang pasti, misalkan seperti AY tadi kan kita dapatkan nilai pastinya ya. Karena AY ini tidak dipengaruhi oleh X-nya. Posisi AY dia tidak independen terhadap X, tetapi nilai gaya geser dan juga moment bending ini sangat dipengaruhi oleh posisi X-nya ada di sebelah mana. Dan karena itu kita tuliskan dalam fungsi X. Nah, setelah kita lakukan analisa gaya bahwa di sini V1 fungsi X sama dengan AY karena tidak ada gaya lain selain AY, sehingga besarnya gaya geser pada potongan batang AB ini pada interval X lebih dari 0 kurang dari 8 besarnya adalah minus 84 pound. Jadi V1X atau besarnya gaya geser fungsi X ini adalah minus 84 pound sepanjang batang dari titik 0 sampai di titik 8. Jadi besar gaya gesernya adalah minus 84. Ini besar gaya gesernya uniform sepanjang batang AB. Jadi kita sudah dapatkan gaya gesernya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan analisa momennya, yaitu untuk mencari persamaan M1 fungsi X. Dan di sini kita gunakan titik A sebagai acuannya. Sigma momen terhadap A sama dengan 0. Nah, terhadap titik A ini, kemudian kita asumsikan misalkan di sini adalah nilai CW positif. Maka di sini nilainya AY dikalikan dengan X. Ini kalau terhadap titik A dia akan berputar searah jarum jam. Ini nilainya positif. Kemudian untuk M1 sendiri dia arahnya berlawanan jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif. Untuk sigma M-nya sama dengan 0, sehingga M1 fungsi X sama dengan AY dikalikan X. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa besarnya bending moment M1 ini sangat dipengaruhi oleh besarnya X. Dia adalah fungsi X, yaitu AY dikalikan X, dan X-nya ini nilainya di antara 0 dan 8. Oke. Jadi inilah alasan kenapa kita tidak bisa secara langsung menyebutnya sebagai M dan juga V, karena kedua gaya internal ini akan dipengaruhi oleh panjang batang yang dilakukan sebagai analisa. Kita masukkan nilai AY adalah minus 84 pound, sehingga kita dapatkan persamaan untuk moment bending M1 fungsi X adalah minus 84X pound inch. Oke. Bisa dipahami ya sejauh ini untuk analisa gaya geser dan moment bending untuk potongan. Ini untuk potongan yang pertama. Jadi kita sudah dapatkan persamaan gaya geser dan moment bending untuk batang AB. Kita masih memiliki bagian B sampai D. Dan berikutnya juga akan kita potong lagi, yaitu sejauh dari B sampai C. Ini untuk potongan yang kedua, kita potong di titik C.
Dan kita tentukan nilai X-nya di sini adalah lebih dari 8 kurang dari 12. Yang tadi kita sudah lakukan analisa untuk nilai X lebih dari 0 kurang dari 8. Yang berikutnya kita analisa untuk sepanjang batang PC, sehingga nilai X-nya adalah lebih dari 8 kurang dari 20. Ya, seperti ini untuk FPD-nya dengan interval X lebih dari 8 kurang dari 20. Dan di sini ada dua buah gaya, jadi untuk bagian yang sudah dipotong sebelumnya bukan berarti ini dihilangkan ya. Jadi pemotongan ini bukan dipotong kemudian dibuang, tapi lebih untuk mencari gaya-gaya internalnya, sehingga kita masih tetap melakukan analisa panjang batang AB, tapi ini dan nilai X-nya ini adalah dari X lebih dari 8 kurang dari 20. Dan di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya reaksi AY dan juga gaya di titik B sebesar 100 pound. Dan di potongan kedua kita notasikan untuk gaya geser dan bending momennya. Jadi V2 fungsi X dan M2 fungsi X. Yang pertama kita akan melakukan analisa untuk gaya geser sebagai fungsi X. Jadi kita masih gunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Dan yang kita ketahui di sini untuk gaya yang memiliki arah berlawanan yaitu V2X, sehingga V2 fungsi X sama dengan AY ditambah 100 pound. Ya, kalau kita tuliskan dari keseimbangan gayanya, AY plus 100 pounds dikurangi VY sama dengan 0. Sehingga V2 fungsi X sama dengan AY plus 100. Dan kita sudah mengetahui nilai dari AY itu sebesar minus 84 pounds. Sehingga kita dapatkan fungsi untuk gaya geser sepanjang dari X lebih dari 8 kurang dari 20 besarnya adalah 16 pounds. Dan kita sudah dapatkan nilai V2X. Yang berikutnya adalah mencari nilai persamaan dari bending moment M2. Kita beri notasi di sini titiknya adalah B. Dan kita tuliskan sigma NB sama dengan 0. Dan M2 fungsi X. Jadi sini diasumsikan perlawanan arah jarum jam. Nilainya adalah positif, sehingga M2 fungsi X nilainya positif. Kemudian untuk gaya AY dan juga 100 pounds ini terhadap titik B, dia akan menghasilkan momen yang searah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Dan kalau kita pindah ruasnya, jadi positif AY dikalikan X. Kemudian untuk serat yang gaya 100 pound, panjang lengannya adalah X minus 8 inch. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian untuk persamaan untuk gaya 100 pounds panjang lengannya adalah X minus 8 karena ini terhadap titik B. Sehingga persamaan untuk momen untuk batang BC untuk interval X lebih dari 8 kurang dari 2 inch adalah minus 84X ditambah 100 dikalikan X minus 8. Nah, ini kalau kita sederhanakan didapatkan hasilnya untuk persamaan bending moment sepanjang X lebih dari 8 kurang dari 20 adalah 16X minus 800 satuannya pounds inch. Jadi kita sudah dapatkan dua buah persamaan untuk masing-masing gaya geser dan juga pada bending moment. Dan yang berikutnya, tadi kita sudah potong 2,
Kita sudah analisa batang AB, batang BC. Yang berikutnya untuk menganalisa batang CD, kita potong lagi dengan interval pemotongannya X lebih dari 20 dan kurang dari 8. Ini adalah FBD-nya untuk X lebih dari 20 inci kurang dari 28 inci. Dan di sini juga akan menghasilkan gaya geser V3 fungsi X dan momen bending M3 fungsi X. Dan di sini ada 3 buah gaya, yaitu AY, gaya 100 pons di titik B, dan gaya reaksi CY. Sama seperti langkah sebelumnya, yang pertama adalah kita lakukan analisa gaya gesernya terlebih dahulu menggunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Sehingga V3X, yang kita lihat di sini, V3 fungsi X ini kan yang arahnya berlawanan dengan gaya-gaya yang lain. Sehingga V3 fungsi X sama dengan AY plus 100 pons plus CY. Dan kita masukkan nilai AY dan juga CY sehingga didapatkan persamaan V3 fungsi X sama dengan 60 pons untuk interval batang dari lebih dari 20 inch dan kurang dari 28 inch. Baru kemudian setelah kita lakukan analisa gaya gesernya, kita lakukan analisa bending moment, dan di sini kita asumsikan titik acuannya adalah titik C kecil yang merupakan untuk potongan yang ketiga. Nah, sigma momen C sama dengan 0, dan di sini diasumsikan berlawanan arah jarum jam, nilainya adalah positif. Sehingga M3X adalah positif. Dan AY terhadap titik C ini akan menghasilkan momen yang searah jarum jam, sehingga nilainya negatif atau berada di ruas yang berlawanan dengan M3 fungsi X. Dan panjang lengannya adalah X. Kemudian untuk gaya 100 pons terhadap titik C, dia juga akan berputar searah jarum jam dengan panjang lengannya adalah X minus 8 inch. Ya, posisi 100 ini kan dari X dikurangi 8. Kemudian yang terakhir, gaya reaksi CY terhadap titik acuan C, dia juga akan berputar searah jarum jam dan panjang lengannya adalah X minus 20 inch. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini X-nya adalah dari titik A sampai di titik pemotongan. Dan karena ini C, posisinya terhadap titik acuan C adalah X dikurangi 20. Sehingga setelah kita masukkan semua nilai-nilai baik AY maupun CY ke persamaan ini, kita dapatkan M3 fungsi X sama dengan 60X minus 180, satuannya adalah pon inch. Kita sudah dapatkan persamaannya, berarti sudah lengkap untuk persamaan gaya-gaya internal pada potongan 1, 2, dan 3. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui besar bending momen maksimumnya atau distribusi gaya gesernya, akan kita buat gambarnya. Kita gambarkan dari persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan ke 6 persamaan. Jadi di masing-masing potongan tadi kan menghasilkan 2 persamaan ya, masing-masing untuk gaya geser dan momen bending. Langkah yang selanjutnya adalah kita gambarkan distribusi gayanya. Ini tadi FBD dari struktur yang kita miliki. Jadi kita potong di titik B, C, dan D. Untuk interval X lebih dari 0 kurang dari 8, kita dapatkan persamaan gaya gesernya. V1 fungsi X adalah minus 84 pons. Dari titik A ke titik B. Kemudian yang berikutnya, untuk interval X lebih dari 8 kurang dari 20 atau pada batang bagian
BC, besarnya gaya gesernya atau V2 fungsi X sama dengan 16 pounds. Dan yang terakhir, untuk interval X lebih dari 20 inch kurang dari 28 inch atau pada section batang CD, kita dapatkan persamaan V3 fungsi X sama dengan 60 pounds. Dan kita dapatkan dari persamaan-persamaan ini, V1, V2 maupun V3, nah, nilainya adalah konstan sepanjang batang. Dan itu yang akan kita gambarkan di sini. Ya. Jadi kita buatkan gambarnya. Yang kita ketahui di sini V1-nya nilainya adalah minus 84. Jadi kita gambarnya di bawah garis sumbu X. Nilainya adalah minus 84. Seperti pada umumnya ya, ketika menggambar menggunakan koordinat kartesian, jika nilainya adalah minus, ya berarti dia arahnya ada di bawah sumbu X. Atau nilai minus di sumbu Y. Kita gambarkan minus 84 dan ini nilainya adalah konstan sepanjang batang AB. Jadi ini kita arsir sepanjang batang AB ini nilai gaya gesernya konstan sebesar minus 84 pounds. Dan yang berikutnya untuk batang BC, interval X lebih dari 8 kurang dari 20, besarnya gaya gesernya juga adalah konstan sebesar 16 pounds. Jadi kita gambarkan besarnya 16 pounds pada batang BC. Dan yang terakhir pada batang CD atau interval X lebih dari 20 kurang dari 28, besar gaya gesernya adalah konstan 60 pounds. Dan ini juga kita gambarkan pada grafik, nilainya adalah 60 pounds. Di sini kita sudah dapatkan gambar distribusi gaya geser pada batang AD atau pada poros AD. Dan yang selanjutnya adalah ini yang paling kita inginkan, yang kita tunggu-tunggu adalah untuk mencari besarnya momen bending terbesar. Karena ini akan kita gunakan untuk analisa defleksinya atau analisa landutannya. Yang pertama tadi kita memiliki persamaan M1 fungsi X sama dengan minus 84X. Dan yang berikutnya M2 fungsi X adalah 16X minus 800. Dan yang M3 adalah 60X minus 1680 pounds inch. Dan ini persamaan ini yang kita gunakan untuk menggambar diagramnya. Ini misalkan kita ambil di titik masing-masing titik potongan saja ya untuk dimasukkan ke persamaan. Misalkan yang pertama kita asumsikan X-nya adalah 0. Sehingga nilai M1-nya adalah 0. Kita masukkan di persamaan. Kemudian di titik X sama dengan 8, kita masukkan ke persamaan, didapatkan nilainya adalah minus 672. Dan di yang berikutnya, misalkan kita masukkan nilai X-nya adalah 20, maka di sini didapatkan nilainya adalah minus 480. Dan di titik 28, pada X sama dengan 28, berarti kita gunakan persamaan yang ketiga. Nah, kita masukkan, didapatkan M3 sama dengan 0. Untuk diagram momen harusnya mereka di ujung-ujungnya adalah di titik 0. Karena di masing-masing tidak ada momen internalnya. Jadi yang benar untuk diagram momen, dia akan kembali di titik 0. Oke. Nah, karena yang bisa kita lihat di sini untuk semua persamaan momen bending ya, baik M1, M2 maupun M3 adalah persamaan linier.
Jadi nilai X-nya ini tidak ada yang berupa persamaan kuadrat, maka untuk menggambarnya cukup sederhana, tinggal kita tarik garis lurus antara dua titik constraint-nya. Sehingga ini adalah diagram momen bending pada poros AD. Dan dari sini kita ketahui maksimum moment bendingnya adalah 6-672 dan posisinya ada di titik B. Jadi kita sudah tahu nilai N maksimumnya, dan ini akan kita gunakan untuk analisa defleksi. Nah, ini tadi dari struktur yang kita analisa ya, ada poros AD memiliki 2 buah bearing dan 2 buah puli. Dan di sini cross section areanya atau luas penampang dari porosnya adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Dan yang diketahui material yang digunakan untuk membuat poros ini adalah baja dengan kekuatan lentur maksimumnya adalah 6000 pound square inch. Dan di sini kita diminta untuk mencari besar jari-jarinya agar porosnya ini aman. Jadi berapa sih besar R-nya agar poros ini tidak mengalami lenturan yang terlalu besar atau mengalami defleksi yang cukup besar, karena untuk aplikasi poros seperti ini ya, defleksi ini benar-benar harus dijaga agar tidak terlalu tinggi, karena kalau defleksinya terlalu besar ada kemungkinan dari strukturnya nanti menjadi berisik ya, jadi bising, jadi di poros di masing-masing bearingnya. Jadi dia akan clearance-nya nanti menjadi terlalu besar untuk perputarannya, sehingga menjadi terlalu bising. Kita akan mencari nilai R menggunakan persamaan defleksi yang sudah kita miliki. Jadi data yang diketahui, sigmanya adalah 3000 pound square inch dan M-nya adalah 672 pounds inch. Ya, ini nilainya, minusnya saya hilangkan karena tadi untuk nilai minus ataupun plus pada momen lebih ke arah momennya. Sedangkan di sini untuk analisa persamaan yang kita miliki, sigma ini kan sifat material yang merupakan menunjukkan kekuatan dan dia bukan merupakan besaran vektor, jadi kita tidak memerlukan arah dari M-nya, baik itu arahnya berlawanan jarum jam ataupun searah jarum jam, tidak mempengaruhi untuk menganalisa kekuatannya. Oke. Dan dari sini yang kita ketahui Y sama dengan R. Kenapa Y sama dengan R? Karena Y ini adalah jarak antara titik sumbu normal terhadap titik terjauhnya, dan titik terjauhnya ini adalah di R, sehingga Y sama dengan R. Dan untuk I-nya, I sama dengan pi R pangkat 4 per 4, di mana I pada persamaan ini adalah inersia terhadap sumbu normal, atau kalau pada lingkaran berarti nilai IX-nya. Sehingga kita gunakan persamaan I sama dengan pi R pangkat 4 per 4, jadi bukan I dari inersia polarnya ya, atau J, tapi ini adalah IX-nya. Dan kita masukkan ke persamaan nilai I dan juga nilai Y, sehingga kita dapatkan nilainya sigma sama dengan 4M per pi R pangkat 3. Dan dari sini variabel yang belum kita ketahui adalah nilai R-nya. Maka kita cari R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 4M per sigma dikalikan pi, dan kita masukkan nilai sigma dan juga M-nya, sehingga didapatkan nilai R jari-jari dari porosnya agar tidak terdefleksi jauh adalah 0,658 inch. Oke. Jadi di kasus-kasus sebelumnya, di pembahasan minggu lalu, yang kita gunakan untuk nilai M-nya sudah diketahui ya, bending momen maksimumnya adalah berapa. Jadi bagaimana jika kita belum mengetahui momen bending
maksimumnya dan posisinya, maka kita perlu melakukan analisa gaya seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan melakukan pemotongan. Oke, sekian untuk analisa gaya dan juga distribusi gaya dan tekanannya. Terima kasih.